Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana? Sudah penasaran belum dengan apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yuk kita kulik dan belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, saya dan beberapa rekan saya akan menjelaskan kepada teman-teman guru semua tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, yang pertama saya akan membacakan dan juga menjelaskan mengenai apa sih itu pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut beberapa ahli. Sebut saja ahli yang pertama, yaitu menurut Carley. Beliau menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan yang mengizinkan guru untuk merencanakan strategi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Di sini, Carley menyebutkan bahwa pendekatan ini guru diberi kebebasan loh untuk merencanakan apa saja yang ingin beliau lakukan supaya kebutuhan semua siswa dalam kelas itu terpenuhi. Bisa kita ketahui, kalau kebutuhan siswa di kelas itu sangatlah berbeda karena setiap anak mempunyai gaya belajar yang berbeda pula. Pengertian yang kedua, menurut Chapman and King, menyebutkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pembelajaran yang berdasarkan pada keberagaman. Yang pertama yaitu kesiapan atau readiness siswa, yang kedua profil belajar siswa atau learning profile, dan yang ketiga adalah keterkaitan atau interest yang dimiliki oleh siswa tersebut. Setiap hal tersebut dan juga di setiap siswa pasti ada perbedaan. Nah, bagaimana cara guru mengembangkan keberagaman tersebut? Itulah yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mengembangkan pembelajarannya ya tentunya. Kemudian yang ketiga, Adriani menyebutkan bahwa teori belajar adalah sebuah premis yang menyatakan bahwa pembelajaran berdiferensiasi harus berdasarkan pada perbedaan karakteristik individu yang ada di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Jadi, perbedaan karakteristik siswa tadi itu digunakan sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan siswa itu sendiri. Jadi, guru harus memenuhi setiap kebutuhan anak sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Tuh, Bapak Ibu. Jadi, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru ini akan menjadi master yang akan mengajak siswa untuk belajar, melayani siswa untuk belajar, menjadi fasilitator siswa untuk belajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan juga gaya belajar mereka tentunya. Selain itu, adanya pembelajaran berdiferensiasi ini juga bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar yang lebih bagi siswa, mewadahi siswa dengan beraneka ragam gaya belajar untuk bisa belajar sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka masing-masing. Mau lebih tahu banyak hal lagi tentang pembelajaran berdiferensiasi? Yuk, kita dengarkan bersama penjelasan dari rekan saya berikut ini. Pembelajaran diferensiasi bukanlah suatu program, metode, atau strategi. Ini adalah cara berpikir sebuah filosofi bagaimana menanggapi perbedaan siswa. Menurut Haeckel, tahun 2012, pembelajaran diferensiasi secara khusus merespon kemajuan belajar siswa secara berkelanjutan, apa yang telah mereka ketahui, dan apa yang mereka pelajari. Jika diumpamakan dengan menu makanan, di dalam pembelajaran diferensiasi, setiap individu akan mendapatkan menu pembelajaran yang sesuai dengan selera mereka. Pembelajaran dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat menikmati menu pembelajaran yang mereka sukai dan tidak kekurangan nutrisi atau tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Berdasarkan pada karakteristik siswa, maka pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mampu membuka keleluasaan dan menyediakan kebutuhan peserta didik guna meningkatkan potensi pribadinya. Sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang beragam. Selanjutnya, apa lagi ya?
Pendidikan berdiferensiasi sangat cocok kita terapkan di dalam kelas. Karena di dalam kelas kita terdapat beraneka ragam siswa yang memiliki berbagai macam kebutuhan. Di antaranya adalah beberapa keragaman siswa seperti berikut. Keragaman fisik, di mana siswa memiliki perbedaan tinggi badan, berat badan, warna kulit, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Keberagaman sensorik, di mana beberapa siswa memiliki hambatan dalam sensorik mereka, seperti penglihatan maupun pendengaran. Akan tetapi, ada beberapa siswa yang tidak memiliki hambatan dalam sensorik mereka. Jadi, mereka tidak memiliki hambatan dalam pendengaran maupun penglihatan mereka. Keragaman sosial ekonomi dan demografis. Setiap siswa pasti memiliki latar belakang yang berbeda. Ada beberapa siswa yang memiliki orang tua sebagai pedagang, pegawai, petani, mereka yang dari kelas ekonomi atas maupun dari kelas ekonomi yang menengah. Keberagaman kepribadian. Semua siswa memiliki karakter dan sifat yang berbeda-beda. Ada siswa yang memiliki karakter pemalu, ada siswa yang memiliki karakter pendiam, ada juga siswa yang memiliki karakter ceria dan pemberani. Kita sebagai guru harus mampu mewadahi semua karakter-karakter tersebut agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya adalah keragaman hobi atau kegemaran. Siswa-siswa di kelas pasti memiliki hobi dan kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang hobi membaca, menyanyi, menari, olahraga, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kegiatan pembelajaran berdiferensiasi diharapkan dapat mewadahi segala aneka ragam siswa di kelas sehingga pembelajaran dapat menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Pada saat ini, pembelajaran diferensiasi menjadi sorotan pada dunia pendidikan. Pembelajaran ini berpijak pada keberagaman kemampuan peserta didik. Hal ini juga berdampak dapat meningkatkan proses dan hasil belajar peserta didik. Tentunya hal ini diperkuat oleh beberapa penelitian. Yang pertama dilakukan oleh Tomlinson pada tahun 2001. Di sana, Tomlinson mengemukakan bahwa satu pembelajaran saja tidak akan cocok untuk semuanya, sehingga guru dimaksudkan untuk melakukan beberapa metode atau strategi dalam sebuah pembelajaran. Tomlinson juga menyatakan bahwa ada 3 aspek dalam kebutuhan belajar siswa. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Apabila tugas yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Yang kedua yaitu profil belajar, di mana tugas yang diberikan harus mampu mendorong peserta didik untuk bisa belajar dengan cara yang disukainya. Yang ketiga yaitu minat. Apabila tugas yang diberikan mampu merangsang rasa ingin tahu peserta didik dan gairah belajar peserta didik. Mau tahu lebih lanjut tentang pembelajaran diferensiasi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Teori kedua, Chandra Ditasona tahun 2017 mengadakan penelitian dengan hasil bahwa pembelajaran diferensiasi interaction memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan penalaran matematis yang dapat disimpulkan, yaitu pertama, kemampuan penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran diferensiasi lebih meningkat daripada siswa yang mengikuti pembelajaran secara konvensional. Yang kedua, peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa yang mengikuti pembelajaran diferensiasi lebih baik daripada siswa yang mengikuti pembelajaran secara konvensional pada awal matematis. Yang ketiga, terdapat interaksi pembelajaran dan pengetahuan awal matematis terhadap peningkatan kemampuan. Sedangkan teori yang ketiga, yaitu Chandra Ditasona tahun 2013 melakukan penelitian dengan hasil bahwa kemampuan
kemampuan pemecahan masalah siswa yang mengikuti pembelajaran diferensiasi lebih baik daripada siswa yang melakukan pembelajaran secara konvensional. Dan teori yang terakhir, Laila tahun 2016 melakukan penelitian dengan hasil bahwa kemampuan berpikir kritis siswa yang mengikuti pembelajaran diferensiasi lebih baik daripada siswa yang melakukan pembelajaran secara biasa. Nah, itu tadi hasil dari pembelajaran diferensiasi itu lebih baik ternyata daripada pembelajaran secara konvensional. Bagaimana materi hari ini? Menarik bukan? Oke, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dadah. Guru terbaik adalah guru yang selalu tak kenal lelah, Mencari cara agar Muridnya mengerti.